Selamat malam, selamat sahabat. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah kebaktian Vesper bersama dengan Loma Linda Indonesia SDA Church. Dan kami harap untuk jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat dan juga diberkati. Dan mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kebaktian online kita pada malam ini. Dan kita akan mendengarkan lagu buka sebelum kita masuk ke dalam ibadah kami. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam diskusi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk pimpinan-Mu sehingga kami bisa melewati sepanjang pekan ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih atas kesempatan yang indah kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kebaktian online, kebaktian Vesper. Kiranya Tuhan Engkau mau bersama-sama dengan kami sepanjang diskusi ini, agar apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami dengar, dan kami pelajari, itu semua dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami dapat mengerti, dan kami dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan tentu saja pada malam ini saya tidak sendiri seperti yang telah terlihat di layar kaca Anda bahwa saya berdua saat ini. Saya bersama dengan Pastor Didik Simatupang. Selamat malam Pastor, sama sahabat. Shalom. Shalom. Apa kabar Pastor? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya. Dan kita saat ini sudah berada atau kita sedang membahas buku peristiwa-peristiwa akhir zaman atau last day events. Dan tepatnya kita juga sudah ada di bab 17 tentang 7 malapetaka terakhir dan orang-orang jahat. Dan sebelum pendeta akan memberikan poin-poin penting dari bacaan kita, saya ingin memberikan sedikit summary atau sedikit gambaran tentang bab 17 ini supaya jemaat Tuhan tidak ada yang bingung ya Pastor, begitu ya. Jadi bab ini mengungkapkan 7 malapetaka terakhir sebagai hukuman Allah terhadap mereka yang menolak kebenaran dan menyembah binatang serta patungnya. Dan malapetaka demi malapetaka semakin berat, dan umat Allah menjadi sasaran kebencian dunia. Dan puncaknya adalah perang besar antara kuasa terang dan kuasa gelap yang dikenal sebagai Armageddon. Dan dunia akan terbagi hanya dalam 2 kelompok. Namun umat Tuhan yang setia akan diselamatkan, dan kemenangan akan diberikan kepada Kristus sebagai Raja segala Raja. Dan kami menghimbau untuk jemaat Tuhan dimanapun berada bisa juga membaca secara langsung bab 17 ini agar lebih paham detailnya. Dan pendeta, sebelum kita masuk ke bagian-bagian khusus dari malapetaka ini, mohon kiranya pendeta bisa memberikan gambaran umum atau sekilas pandang tentang apa yang akan kita pelajari malam ini, khususnya tentang 7 malapetaka terakhir dan bagaimana ini berhubungan dengan nasib umat manusia.
Oke, baik. Terima kasih Bu Pendeta Bella ya. Tentunya kita bersyukur oleh karena ada petunjuk nubuatan yang bisa kita pelajari sehubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman melalui buku Last Day Event tadi. Di pasal 17 ini kita sedang mempelajari tentang 7 malapetaka terakhir dan orang-orang jahat. Ini ada di pasal 16 buku Wahyu, ke-7 malapetaka. Nah, sekilas tadi dikatakan bahwa seperti yang kita ketahui setelah pintu kasihan tertutup, ya beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita pelajari tentang pintu kasihan tertutup, dan itu adalah saat di mana tugas pengantaran Kristus itu berakhir. Sehingga pada waktu itu dikatakan orang yang jahat akan terus jahat, orang yang cemar akan terus cemar, mereka yang benar dia akan terus berbuat kebenaran, yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Itu ada ditulis dalam Wahyu 22 ayat 11. Nah, sehubungan dengan hal ini, di mana saat Kristus menyelesaikan tugas pengantaraannya di Ka'bah, maka hal selanjutnya adalah pemberian upah tentunya, karena semua orang sudah mendapatkan putusan untuk kehidupan mereka. Dan tentunya disebutkan bahwa ini adalah murka yang tidak bercampur, dan itu akan menjadi bagian kepada mereka yang menyembah binatang dan patungnya serta menerima tandanya. Dan seperti yang kita tahu, peristiwa ini bukanlah murka Allah untuk memberikan amaran lagi. Makanya disebut murka yang tidak bercampur. Nah, apa artinya murka yang tidak bercampur itu? Itu adalah murni penghukuman atau pembinasaan. Di Alkitab kita sering melihat bagaimana Allah itu menggunakan, atau Allah murka, lalu Allah menggunakan beberapa sarana untuk alasan mengajar atau mendidik atau menegur umatnya. Sebagai contoh, Tuhan bisa gunakan misalnya penyerbuan bangsa lain. Ada Tuhan izinkan terjadi kelaparan, ada penyakit sampar. Tapi Tuhan mengizinkan itu untuk mendisiplin umatnya. Jadi Tuhan mengizinkan itu untuk membawa manusia kepada pertobatan. Itu murka tapi masih bercampur gitu. Artinya sama kayak kita memukul anak misalnya atau mendisiplin anak. Walaupun kita lakukan itu seperti sakit misalnya dia karena dirotan misalnya. Tapi ada unsur kasih untuk membawa anak itu supaya dia memahami sebuah kesalahan ataupun menerima teguran misalnya. Nah, tapi kalau murka tidak bercampur lagi, itu sudah murni pembinasaan atau murni hukuman. Ada beberapa catatan di Alkitab di mana Allah marah atau murka, lalu Allah menyerahkan umatnya ke dalam tangan musuhnya. Itu ada ditulis dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 3. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazazel, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazazel, selama zaman itu. Dengan harapan mereka belajar, mereka bertobat. Gitu. Pada waktu Tuhan izinkan bangsa Israel ditawan 70 tahun di Babel misalnya. Itu ya Tuhan murka, ya marah, Tuhan memberikan didikan, tapi ada unsur kasih atau pendisiplinan di sana. Nah, tapi ada kalanya Allah menghukum dan itu benar-benar hukuman. Di Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi ada juga saat di mana Tuhan itu memberikan hukuman yang tidak bercampur gitu. Artinya yang benar-benar ini adalah murni. Kan Tuhan akan berikan upah kepada mereka yang setia kepadanya, tapi juga
Tuhan adil untuk memberikan upah juga kepada orang yang tidak mau bertobat dari kehidupan mereka. Nah, dalam hal-hal tertentu 7 malapetaka yang kita pelajari ini mirip dengan apa yang terjadi seperti 10 tulah di Mesir pada waktu yang lalu, di mana waktu itu Raja Firaun seperti bermain-main tidak mengizinkan umat Tuhan atau bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan membuat ada 10 tulah yang lalu. Nah ini juga seperti itu. Tuhan memberikan 7 tulah yang kalau kita pikir, kadang kita bisa bertanya loh, kan putusan sudah dibuat gitu. Pada saat pintu kasihan tertutup, nasib setiap manusia sudah ditentukan atau sudah ada yang akan terus benar, yang akan terus jahat. Nah, kenapa kok ini ada tulah lagi seperti ini gitu kan? Nah, rupanya itu untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Artinya Allah ingin menunjukkan bahwa yang jahat itu atau lalang itu benar-benar lalang. Dan dengan peristiwa itu terbukti gitu apa yang dikatakan Tuhan itu, bahwa masing-masing akan mendapat upahnya. Sehingga saat beberapa tulah kita lihat nanti, itu mereka tidak ada sedikit pun unsur untuk mengharapkan sesuatu yang baik, tapi yang ada adalah menghujat. Jadi benar yang dikatakan Alkitab itu bahwa mereka jahat akan terus makin jahat, yang baik akan terus makin baik. Jadi Tuhan ingin menyatakan keadilannya, bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, dan betul membuktikan bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memberontak. Di sisi yang lain, keadaan yang merupakan kesukaran, ya ini semua tulah-tulah ini kesukaran, nanti kita akan lihat satu persatu. Atau malapetaka itu akan dilihat oleh orang-orang benar, orang-orang kudus, dan mereka justru akan menuntun kepada kepercayaan yang lebih dalam kepada Allah. Jadi saat Tuhan bilang, kalau di buku Mazmur 91 dibilang, walau 1000 orang rebah di sisimu, kamu hanya menontonnya saja, katanya gitu kan. Karena umat yang sudah dimeteraikan itu mereka enggak apa-apa. Walaupun memang mereka jadi sasaran kemarahan, tadi sudah disebutkan kan. Dalam peristiwa tulah ini, orang benar itu semakin semakin dikejar-kejar, bahwa mereka gara-gara mereka inilah maka terjadi seperti ini gitu kan. Tapi justru pada saat itu bagi orang benar, mereka justru melihat bahwa ternyata apa yang dinyatakan Tuhan itu memang benar. Bahwa walaupun terjadi malapetaka sedemikian rupa, tapi mereka tidak merasakannya karena ada perlindungan khusus daripada Tuhan. Jadi itulah gambaran sekilas kenapa ada 7 malapetaka setelah pintu kasihan tertutup itu. Tuhan ingin menyatakan keadilannya. Jadi orang jahat itu akan benar-benar terbukti mereka jahat gitu. Dikasih malapetaka seperti misalnya di malaikat pertama kan, dia menumpahkan cawan kemudian timbul bisul yang jahat, tapi mereka tidak akan bertobat atau tidak akan mau untuk mencari sesuatu kebaikan, karena itu dia. Jadi itulah sekilas gambaran mengenai 7 malapetaka seperti yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang mari kita masuk ke kedua malapetaka pertama yang disebutkan di dalam Wahyu 16. Tadi Pastor juga sudah sempat mention ya, Wahyu 16. Bisul yang mengerikan dan laut yang berubah menjadi darah. Ini adalah gambaran yang sangat serius ya Pastor kalau dibaca. Jadi mohon dijelaskan Pastor, apa makna dan dampaknya serta siapa yang akan mengalaminya dari nubuatan-nubuatan ini. Ya, oke. Kita baca di Wahyu pasal 16 ayat 2.
Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang. Ada apanya? Karakteristiknya, ada ciri-cirinya. Yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Artinya mereka ini orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok yang dimeteraikan oleh Tuhan, karena mereka mengikuti ya itu tadi mereka memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Dan ini adalah ciri khas yang paling jelas adalah yang kita lihat bahwa ada dua kelompok umat Tuhan, dua kelompok, yang satu umat yang tetap setia kepada Tuhan, mereka pemelihara hari Sabat yang benar, yang satu lagi adalah yang menerima tanda binatang dan patungnya, dan mereka penyembah sabat yang disebut sebagai sabat palsu ya, hari Minggu. Mereka akan mengalami malapetaka ini atau tulah ini seperti yang sudah dituliskan di sini. Dan di malapetaka yang kedua dalam Wahyu 16 ayat 3 dikatakan, malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, kalau kita baca nanti juga itu air menjadi darah, tapi yang pertama-tama ini di laut. Nah, laut itu kan berguna sebagai jalur utama untuk perdagangan dan perjalanan internasional. Jadi ini kita bicara konteks yang lalu ya. Kalau untuk ekspansi atau meluaskan sesuatu kerajaan atau pergi ke tempat yang jauh misalnya, yang kita sebut dengan istilah perjalanan internasional, orang menggunakan laut. Mereka berjalan. Nah, pada saat laut menjadi darah, itu artinya terhalangnya perjalanan perdagangan internasional. Jadi tulah ini dimaksudkan untuk menunjukkan dengan cara yang jelas ketidaksenangan Allah terhadap rencana setan untuk mengikat bangsa-bangsa di bumi di bawah kendalinya. Karena apa? Karena tujuan daripada setan adalah bagaimana sedapat mungkin mempengaruhi sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya pengaruh yang bisa diberikannya untuk mengikat bangsa-bangsa di bawah kendalinya. Jadi pada saat air menjadi darah, maka dengan sendirinya matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut dan sebagainya. Artinya apa yang direncanakan itu jadi terhalang, jadi tidak jadi. Jadi bagaimana Tuhan berusaha untuk meredam usaha daripada iblis ataupun setan untuk mengikat sebanyak mungkin bangsa-bangsa di bawah pengaruhnya melalui perjalanan internasional, perdagangan dan sebagainya yang diumpamakan dengan laut tadi itu. Jadi itulah kira-kira dua tulah yang pertama, bagaimana bisul yang jahat, yang sangat berbahaya, kemudian bagaimana laut berubah menjadi darah. Gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Lalu kalau kita baca di sini kan dituliskan selanjutnya, lalu setelah itu datang malapetaka ketiga, Pendeta. Tolong Pendeta bisa dijelaskan kepada kami apa yang terjadi di malapetaka ketiga ini dan bagaimana reaksi dunia terhadap umat Allah saat terjadi malapetaka ketiga itu. Apakah benar bahwa justru umat Tuhan yang akan dipersalahkan karena malapetaka ini atau seperti apa, Pendeta? Oke. Jadi malapetaka ketiga ya, di ayat yang keempat ya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, ayat yang kelima, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Kemudian di ayat yang ke-7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi kita lihat di sini, kalau tadi laut yang menjadi air laut itu berubah menjadi darah. Sekarang di malaikat yang ketiga ini, sungai-sungai dan mata air semuanya menjadi darah. Nah, sungai dan mata air di zaman Alkitab, sungai ataupun mata air itu adalah lambang kehidupan. Ya, artinya itu berguna untuk sumber kehidupan sehari-hari. Saya ingat biasanya waktu saya melayani di pedalaman dulu, kampung, setiap ada kampung pasti itu selalu di tepi sungai. Mereka membuat ataupun komunitas itu akan bertambah besar, mula-mula itu pasti di tepi sungai, karena sungai itu identik dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk air, ya, mereka minum, mandi, untuk kebutuhan irigasi dan sebagainya. Jadi artinya kalau tadi itu bicara mengenai ekspansi yang laut tadi, kalau ini masalah sehari-hari, kebutuhan untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk sehari-hari, dan itu tentu mengakibatkan ketidaknyamanan yang besar bagi mereka pada saat itu. Dampak dari tulah ketiga ini langsung terasa dan begitu serius. Bayangkan kita mau minum, nggak bisa oleh karena darah. Kita mau katakanlah melakukan MCK atau apa untuk kebutuhan sehari-hari kita, nggak bisa. Jadi benar-benar menyusahkan malapetaka itu dialami oleh mereka pada waktu itu. Dan ini Alkitab kita mengatakan mereka itu dulu telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi sekarang mereka biar saja mereka minum darah. Jadi seperti satu konsekuensi atau upah atau hukuman yang mereka tanggung atas perbuatan mereka dalam membunuh banyak orang, menumpahkan darah banyak orang, sehingga mereka diberikan upah seperti itu. Dan betul, memang mereka dengan kesusahan yang dialami itu justru larinya atau mempersalahkan umat-umat Tuhan seperti tadi itu. Bahkan berusaha untuk membunuh mereka, tetapi Tuhan melalui pelangi melindungi akan umat-umat pilihannya yang setia. Ya, itulah di pelajaran kita tentang malapetaka ketiga ya. Dan sekarang kita akan lompat ke malapetaka ke-6, Pendeta. Di sini mulai tampak bagaimana dunia dipersiapkan untuk konflik terakhir. Kalau kita baca ya, Pendeta, bagaimana peran-peran roh jahat di dalam menyatukan bangsa-bangsa, dan apa makna dari peringatan lihatlah aku datang seperti pencuri di dalam konteks ini ya, khususnya di malapetaka ke-6 ini. Ya, oke, sebelum ke malapetaka ke-6 tentu ada malapetaka ke-5 juga. Betul. Tadi kita baru keempat dan kelima. Keempat, ya, matahari menghanguskan manusia dengan api, panas yang luar biasa, sampai tanah juga kering, sumber air yang harusnya bisa menjadi pemenuh untuk kebutuhan mereka juga kering, kawanan-kawanan lembu, ternak dan sebagainya tidak lagi punya rumput yang bisa dimakan, itu pun menimbulkan penderitaan yang sangat. Betul. Kemudian di malapetaka ke-5 juga kita lihat bagaimana kegelapan yang sangat pekat meliputi seluruh bumi. Itu juga kita nggak bisa bayangkan, ya, mirip sekali dengan yang tulah Mesir. Yang di Mesir itu ya. Bagaimana tiba-tiba kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi dan orang tidak bisa bikin apa-apa. Nah, di malapetaka yang ke-6 di ayat 12 kita baca, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak.
itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Roh-roh roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Tidak lain adalah adanya satu persengkongkolan. Ini tadi ada tiga roh najis yang menyerupai katak disebutkan ini ya, sering kita pelajari, Protestan Mutad, Kepausan, dan Spiritisme. Nah, jadi pada saat ini bergabung lalu membentuk satu koloni atau satu kekuatan untuk memerangi pemerintahan surga pada hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, sebenarnya peristiwa ini ya akan terjadi di kemudian hari. Hal seperti ini baik sebelum kedatangan Yesus maupun setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, maupun nanti kedatangan Yesus yang ketiga kali setelah milenium pun terjadi kelompok yang akan menyerang pemerintahan surga. Kita belum sampai di sana, nanti ada pelajaran tentang setelah milenium pada saat umat Tuhan turun dari surga, umat tebusan untuk masuk ke Yerusalem yang baru, setelah ada kebangkitan orang jahat, itu juga ada satu persatuan. Setan mempengaruhi orang-orang itu untuk menyerang umat Tuhan dan kota suci yang turun. Nah, ini juga begitu, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada kelompok yang berusaha untuk menyerang kekuasaan atau pemerintahan surga. Dan ini adalah gambaran yang menyatakan bahwa setiap kali Tuhan hendak menyatakan kebenarannya selalu ada tantangan, ada serangan. Apalagi seperti yang kita lihat bahwa tidak akan ada lagi pertobatan pada waktu itu. Sehingga kalau boleh saya katakan seperti hanya ada dua kelompok, itu betul. Kalau di Matius 25 hanya ada lalang dan gandum, betul, hanya ada domba dan kambing, lalang dan gandum, orang yang mengikuti Tuhan yang dimeteraikan dan orang yang mengikuti setan atau iblis dan segala perangkatnya, itu yang dilambangkan dengan menerima tanda di dahi atau tanda binatang dan mengikuti kemanapun dia pergi. Hanya ada dua kelompok. Tujuan ataupun pelajaran ini mengajak kita untuk di posisi manakah kita hendak berpijak atau berdiri sesuai dengan berlalunya atau berlangsungnya peristiwa-peristiwa di zaman akhir nanti. Ya. Baik, Pendeta. Berbicara tentang malapetaka ke-6, setelah malapetaka ke-6 kita masuk ke puncak krisis besar umat manusia. Peperangan besar antara pihak Allah dan pihak setan. Tolong gambarkan, Pendeta, bagaimana situasi akhir zaman ini akan berlangsung dan apa yang akan dialami oleh umat Tuhan maupun dunia yang melawan Tuhan, antara yang baik dan melawan yang jahat. Oke. Di buku kita dituliskan dua kuasa besar yang saling bertentangan dinyatakan pada peperangan besar yang terakhir itu. Di satu pihak berdirilah Khalik langit dan bumi, ini Allah, ini pencipta. Semua yang berada di pihaknya menyandang meterainya. Ini yang saya katakan, mereka orang-orang yang menerima meterai Allah. Mereka adalah orang yang menuruti perintahnya, termasuk dalam menyucikan akan hari Sabat sebagai tanda yang nantinya akan membedakan antara mereka yang disebut sebagai umat Tuhan dan mereka yang menerima tanda binatang. Di pihak lain adalah penghulu kegelapan bersama orang-orang yang sudah memiliki kemurtatan dan pemberontakan. Jadi itu nanti akan bersatu, dan yang satu lagi
Khalik pencipta bersama dengan umat tebusannya. Dalam hal ini seluruh dunia akan berada di satu pihak atau di lain pihak. Jadi hanya dua kelompok. Lalu tidak satupun dari antara kita yang tidak yang tidak berada di antara salah satunya. Jadi kita benar-benar memilih ya. Kalau di perumpamaan tentang 10 anak darah itu, ada yang mempunyai minyak dalam buli-buli, ada yang tidak, ada yang memiliki Roh Kudus, ada yang tidak. Nah, untuk itu bagaimana kita perlu melakukan atau memilih apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita perlu untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena saya kira semua penjelasan ataupun keterangan sudah diberikan. Bumi telah diterangi dengan kemuliaan dari malaikat, dan apalagi yang perlu untuk dijelaskan gitu. Sehingga pada waktu itu orang hanya tinggal membuat pilihan. Dan pada saat kita berada pada pilihan yang salah tentunya, maka tentu kebinasaanlah yang akan terjadi. Tuhan tentu di dalam kekuasaannya tidak mungkin akan dikalahkan oleh sekutu yang berusaha untuk menyerang dia. Dan bagi mereka yang tetap setia kepadanya, sebaliknya mereka akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal, berada di pihak Tuhan. Ya. Baik Pendeta, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya mengenai dua kelompok juga yang tadi sudah Pendeta bahas ya. Dan saya rasa pertanyaan saya mengenai dua kelompok ini sebenarnya sudah Pendeta jelaskan dan sudah sangat jelas. Jadi saya akan pindah ke pertanyaan selanjutnya tentang malapetaka ketujuh. Karena memang sudah jelas tadi Pendeta bagaimana Pendeta bilang bahwa memang ada dua kelompok dan tidak bisa lagi dipilih tengah-tengah. Sudah tidak ada pilihan tengahnya ya. Pilihannya cuma ada dua, bersama Tuhan atau bersama si jahat. Dan memang ya itu sudah sangat gamblang. Jadi tidak apa-apa ya Pendeta, saya langsung loncat ke malapetaka ketujuh. Karena ini juga sangat penting ya, bagaimana kita belajar tentang malapetaka ketujuh. Dikatakan bahwa lalu malapetaka terakhir, malapetaka ketujuh, ini adalah titik puncak sebelum kedatangan Kristus ya Pendeta. Dan bagaimana sebenarnya nubuatan menggambarkan malapetaka ini? Oke, kita coba baca di ayat yang ke-17 ya. Sampai ayat 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Coba saya baca di buku kita. Mengenai malapetaka ketujuh, kita perlu mempelajari pencurahan cawan yang ketujuh, yang tadi baru kita baca, di mana kuasa kejahatan tidak akan menyerah dalam peperangan itu tanpa perlawanan. Tetapi Allah mempunyai bagian dalam perang Harmagedon itu. Apabila bumi diterangi dengan kemuliaan malaikat dalam Wahyu ke-18 itu, maka unsur-unsur keagamaan yang baik dan jahat akan bangun dari tidur, dan bala tentara dari Allah yang hidup itu akan menguasai medan laga. Perang akan segera berlangsung. Ia yang pada jubahnya tertulis nama raja di atas segala raja dan tuan atas segala tuan,
memimpin bala tentara surga sambil menunggangi kuda putih berpakaian lenan halus yang putih bersih. Seluruh bumi bergelegak dan menggelembungkan bagaikan ombak di laut. Permukaannya pecah, inti bumi seakan keluar, deretan gunung-gunung musnah, pulau-pulau yang berpenduduk lenyap, kota-kota pelabuhan yang sudah menjadi seperti Sodom karena kejahatannya ditelan oleh gelombang yang bergemuruh. Kota-kota paling dibanggakan di bumi rata dengan tanah. Istana-istana megah di tempat mana para pembesar dunia menumpukkan hartanya demi memuliakan diri sendiri, hancur berantakan di depan mereka. Tembok-tembok penjara terbelah dan umat Allah yang ditahan di situ karena iman mereka dibebaskan. Ini gambaran sama seperti di 2 Petrus pasal 3. Jika segala sesuatu ini, ayat 11 ya, akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, katanya. Karena memang ya itulah, dunia kita ini tidak akan ya terus menerus seperti ini, karena memang akan diakhiri. Kejahatan itu akan diakhiri, dosa akan diakhiri. Walaupun di peristiwa ini dosa belum dibinasakan, nanti pada ada waktunya, tapi paling sedikit inilah gambaran yang akan terjadi pada akhir, di mana Tuhan Yesus akan datang setelah dia menyelesaikan tugas pelayanannya sebagai imam besar di sorga. Dia katakan sudah selesai, dia akan turun, dan keadaan yang berlangsung seperti itu. Apa yang Alkitab tulisan inspirasi katakan, tidak ada satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Ya, ini bicara misalnya bangunan gitu kan, terdiri dari batu bata yang disusun, kemudian diplester dan sebagainya. Itu tidak akan, semua akan rata. Istana-istana megah dan sebagainya, itu melambangkan kehancuran yang luar biasa. Kalau kita baca itu di dalam 2 Petrus 3:11, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Saya kira itu menjadi amaran juga buat kita. Setelah melihat ketujuh malapetaka yang sangat mengerikan ya, pendeta, kita sudah bahas semuanya. Pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil dari 7 malapetaka ini yang akan menimpa dunia? Bagaimanakah seharusnya kita mempersiapkan diri kita agar kita juga tidak menjadi bagian dari mereka yang terkena murka Allah? Silakan pendeta. Iya, saya kira ini adalah satu panggilan ya, kesimpulan buat kita ya, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi masalah terbesar yang tidak seorang pun dari kita bisa mengatasinya adalah hal yang berhubungan dengan dosa. Itu sebabnya Kristus datang. Allah di dalam kasih-Nya mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan dan jaminan keselamatan bagi kita. Kalau boleh saya katakan, kita bukan karena takut ngerinya murka ini sehingga kita memilih untuk di pihak Tuhan, bukan itu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi saya, sehingga sudah sepatutnya saya membalas kasih-Nya dengan menuruti segala perintah-Nya, dengan mengikuti segala petunjuk ketetapan-Nya, hukum-hukumnya, termasuk pemeliharaan hari Sabat, hukum yang keempat. Jadi kita mengikuti itu dengan sendirinya gitu. Jadi artinya pilihan kita kepada Tuhan atau beradanya kita di pihak Tuhan sesungguhnya bukan karena saya takut malapetaka gitu, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Amen. Dengan sendirinya malapetaka itu akan terlewat dari kita, kan begitu. Jadi kalau kita lihat ini kan ngeri sekali malapetaka, saya nggak mau, tapi maksud saya betul kita tidak mau mengalami malapetaka tersebut, tapi sesuatu yang mendorong itu untuk kita tidak mengambil bagian daripadanya adalah bukan karena kita takut dengan hukumannya, tapi karena saya membenci dosa itu sendiri lebih daripada membenci akibat dosa. Karena katanya kalau kita hanya membenci atau takut karena akibatnya, itu enggak
bukanlah sesuatu yang dilandaskan oleh kasih atau yang tulus. sejati. Jadi mari kita belajar dari 7 malapetaka yang akan menimpa orang-orang jahat ini nanti. Kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, sehingga pada saat ini nanti akan terjadi, maka kita ya katanya hanya menontonnya saja. Tuhan sudah amankan kita gitu ya, melalui meterainya itu dia sudah amankan kita, dan ini juga menjadi satu kekuatan buat kita bahwa sesungguhnya Allah itu benar. Amin. Kalau saat Dia menyampaikan sesuatu, Dia genapi. Amin. Kepada orang jahat juga seperti itu. Ini ternyata benar yang disampaikan Tuhan benar. Dan Tuhan mau buktikan ternyata di saat malapetaka itu terjadi pun benar bahwa karakteristik atau ciri-ciri dari mereka itu kelihatan gitu, nampak. Makanya tadi saya katakan supaya lalang itu benar-benar kelihatan lalang. Dan umat Tuhan juga merasakan bahwa seperti ini rupanya ya. Di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan malapetaka yang terjadi, kami aman, gitu kan. Kira-kira demikian. Baik, sebagai penutup pendeta, adakah pelajaran tambahan atau mungkin nasihat rohani yang bisa memperkuat iman kita malam ini semakin siap menghadapi masa yang sulit ke depannya? Ya. Saya hanya ingin untuk menyampaikan ya, ini mungkin sebagai closing statement gitu ya. Ada sebuah stasiun radio. Kalau mau iklan, dia selalu bilang begini, stay tune with us katanya. Jangan kemana-mana, tetap di saluran ini, stay tune with us. Bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam keselamatan itu? Artinya kita tetap berada, stay tune in Jesus gitu, tetap berada di dalam saluran Yesus Kristus, sehingga kita nggak akan terganggu untuk ke kiri ke kanan yang akhirnya membuat kita lemah. Tetap setia, itu dia. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak pendeta. Baiklah, sebelum pendeta menutup dengan doa tutup, kita akan mendengarkan lagu tutup.
Oke, kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami, Allah yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan pelajaran yang baik kepada kami, bagaimana ketujuh malapetaka dan orang-orang jahat yang baru saja kami pelajari, mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang tahu untuk memberikan upah bagi setiap orang sesuai dengan pilihan masing-masing yang dibuat. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami akan terluput dari segala malapetaka, pembinasaan dan cawan murka yang Tuhan curahkan pada waktunya nanti. Kami berdoa Tuhan agar pelajaran ini dapat mendorong kami untuk lebih hidup setia di hadapan Tuhan. Bukan karena kami takut kepada akibat daripada dosa, tetapi kami justru membenci dosa itu sendiri dan lebih mengasihi Tuhan yang telah berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami dari kematian kekal akibat dosa. Berkati kami untuk bertemu lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Bila mana sebentar kami akan berpisah dari tayangan ini. Kami persembahkan doa kami ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama. Semoga semua yang sudah disampaikan menjadi peringatan yang menyelamatkan dan penguatan bagi kita semua untuk tetap setia sampai akhir. Dan mari kita terus berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat singkat. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat, Tuhan Selamat berkati. Sabat, Pendeta.